ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian setelah itu di halaman 99 kata penulis faslun. Ini tentang hajar. Tentang hajar. Hajar itu secara bahasa adalah al-mana, menahan. Iya. Dan dimaksud dengan hajar adalah al-mana, adalah larangan di dalam tasarruf. Iya. Man'ut tasarrufi fil mal. Larangan tasarruf pada harta. Itu hajar namanya. Kalau kita kumpulan di hajar, artinya dia tidak boleh bertindak, bertransaksi, berbuat pada hartanya. Itu dihajar namanya. Iya. Baik. Dan ini untuk menghajar ini juga salah satu syariat agung ya di dalam agama. Karena apa namanya? Karena manusia itu ada yang kadang-kadang harus ditahan di dalam bertindak supaya dirapikan oleh orang yang lebih jernih darinya dalam berpikir dan bertindak. Iya. Karena itu diberikan ketentuan-ketentuan tentang hajar ini. Kata beliau, wal hajru ala sittatin. Hajar itu terhadap 6 orang. Hajar diberlakukan terhadap 6 golongan. Yang pertama as-sawi, terhadap anak kecil yang pertama. Iya. Baik, anak kecil kenapa dihajar? Dihajar sampai dia balik. So, kalau dia pegang harta, bahaya anak kecil dia pegang harta. Bisa-bisa dia pergi beli kelereng harga 1 juta. Jelas ya? Makanya dihajar, dipegang. Karena itu anak-anak yatim yang punya harta dikatakan wa atul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadafa'u ilaihim amwalahum. Uji anak-anak yatim itu kalau sudah sampai ke umur layak menikah. Kalau nampak dia sudah rusyd, sudah rasyid dalam bertindak, itu bagus. Anak itu begitu muncul dilihat cara bertindaknya, cara berpikirnya. Iya. Jelas ya? Nah, baru dipahami dia ini rasyid. Kalau sudah rasyid, berikan harta mereka. Baru dilepas hajarnya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau wal majnun. Yang kedua orang yang tidak waras. Ya. Nah, ini dihajar sampai dia sadar. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Ijma. Iya. Dia maklum ya, orang yang tidak waras itu dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Jangan sampai dia sedang tidak waras, dia panggil orang, ini akte rumah saya, silakan kamu ambil. Ya Pak, sisa tanda tangan nih, dia tanda tangani saja, mana sadar dia. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, as-safih al-mubaddiri limalihi. Ya, seorang safih yang membuang-buang hartanya. Ya, safih ini artinya orang yang tidak bisa berpikir bagus. Ya, membuang-buang harta. Safih itu lawan dari rasyid ya. Rasyid itu dia bisa bertindak. Tapi ini safih. Hartanya dihabiskan saja. Kadang dia pakai pada hal yang nggak bagus, pada hal yang penting kalau dia sudah pegang uang itu tidak bisa berada di kantongnya, langsung dihabiskan pada hal yang tidak bagus. Ini dilarang memberi harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian berikan orang-orang yang safih harta-harta kalian. Jelas ya? Baik. Jadi itu dihajar. Kemudian yang sebelum saya
lebih lanjut, hajar ini itu ada kaitannya dengan hukum pengadilan ya. Karena si qadhi, misalnya anak kecil tadi dia tunjuk walinya siapa? Nah, walinya itu yang pegang hartanya. Wali itu yang pegang hartanya. Atau misalnya ada orang yang safi itu tadi, orang yang tidak waras itu, dia tunjuk siapa yang pegang hartanya. Kalau tidak ada yang pegang, maka itu dipegang oleh negara. Ya, nah, itu makanya berlaku di situ hajar. Kapan hajarnya diangkat? Nah, itu ada keputusan nanti di pengadilan terkait dengan hal tersebut. Baik, berikutnya wal muflisi alladzi irtakabat khudduyun. Ini yang keempat, seorang muflis yang banyak menanggung utang, orang yang bangkrut tapi banyak utangnya. Ya memang dia punya aset ya, dia punya rumah, punya mobil, mungkin di rekeningnya ada uang, tapi dia sendiri subhanallah punya hutang lebih banyak daripada itu. Orang-orang yang dia hutangi ini perlu diberikan haknya. Makanya dia dihajar. Kalau misalnya kasusnya masuk ke pengadilan, dia harus bayar, maka itu biasanya dibekukan harta-hartanya. Nah, itu dihajar namanya. Jadi bukukan rekeningnya, kepemilikannya disita oleh pengadilan. Nah, nanti diberikanlah kepada orang-orang yang haknya belum diberikan. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat, al-muflis. Iya. Baik. Kemudian yang kelima, kata penulis rahimahullah, wal maridul makhufu alaihi fi mazala ala thuluth. Orang sakit yang dikhawatirkan akan berwasiat lebih dari sepertiga harta. Iya. Lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau dia sakit yang dia akan meninggal, kemudian dikhawatirkan dia akan menyumbangkan atau memberikan, menghadiahkan lebih dari sepertiga hartanya, maka ini dihajar menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Untuk menjaga hak ahli warisnya. Iya. Karena pada orang yang akan meninggal itu berwasiat, itu tindakannya pada hartanya itu hanya boleh paling maksimal sepertiga. Kata Nabi SAW, ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Sepertiga sudah terlalu banyak. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam, kata wal abdi alladzi lam yu'dan lahu fit tijarah. Iya. Budak yang tidak diizinkan untuk berniaga. Budak tidak diizinkan untuk berniaga. Baik. Jadi budak ini kalau dia tidak diizinkan untuk berniaga, itu dihajar ya, karena harta itu bukan harta dia. Harta itu harta tuannya. Iya. Jadi dia harus berniaga dengan izin tuannya. Ini 6 bentuk ya. Kalau di fikih itu biasanya dibagi 2 secara umum yang dihajar itu. Ada yang dihajar untuk kebaikan dirinya sendiri, dan ada yang dihajar untuk kebaikan orang lain. Yang dihajar untuk kebaikan dirinya sendiri itu 3 yang pertama. 3 yang pertama. Dan yang dihajar untuk kemaslahatan orang lain itu 3 yang terakhir. 3 yang terakhir. Kemudian kata penulis, wa tasarrufus sawi wal majnuni was-safihi ghairu sahih. Iya. Transaksi anak kecil, orang gila dan safih tidaklah syah. Tidak syah. Ya, tidak syah mereka jual beli, tidak syah memberi, menghadiahkan. Ya. Ya, tasarrufnya itu tidak syah. Baik. Karena mereka di kondisi itu malah membahayakan diri mereka dengan transaksi.
Baik, jadi itu di tangan walinya ya bagi mereka ini. Adapun 3 yang lainnya dirinci. Wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna ayani malihi. Sementara transaksi muflis adalah syah dalam yang berkaitan dengan dimahnya, bukan pada hartanya yang berupa barang. Harta dia kan sudah disita, sudah dibekukan. Tapi kalau dia sendiri bertransaksi, tidak ada hubungannya dengan harta yang disita itu nggak ada masalah. Misalnya dia sudah dihajar, memang dia harus selesaikan utangnya, tapi dia juga harus bekerja. Jelas ya? Maka dia bertransaksi pada dirinya sendiri selain pada harta yang dihajar itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, wa tasarruful maridi fi ma zada ala thuluth mawqufun ala ijazatil warhathati min ba'dihi. Transaksi orang sakit pada wasiat yang lebih dari sepertiga adalah bergantung pada pembolehan ahli warisnya setelah dia meninggal. Kalau misalnya ada orang pada hartanya sudah si fulan, nanti kamu dapat setengah harta saya kalau saya meninggal. Begitu dia meninggal, maka boleh diberi setengah itu, tapi dengan syarat semua ahli warisnya mengizinkan, setuju. Tapi kalau ahli warisnya tidak setuju, maka paling maksimal dikeluarkan sepertiga saja. Paling maksimal dikeluarkan sepertiga. Baik. Kemudian yang terakhir, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza u'tik. Transaksi seorang budak yang berkaitan dengan dhimmahnya ikut bersamanya setelah ia dibebaskan. Setelah dia dibebaskan. Ya, sekarang ada budak ya, dia bertransaksi. Dia misalnya berniaga. Ya, sudah diterangkan ya bahwa ketika dia berniaga itu tidak boleh dia berniaga karena tidak diizinkan oleh tuannya. Tapi ada hal-hal terkait dengan dirinya sendiri pada dhimmahnya. Belum dia terima. Ya. Belum dia terima. Itu bisa ikut ke dia kalau dia sudah dibebaskan. Kalau tidak, asalnya si budak ini dia itu dan hartanya adalah milik tuannya. Baik.